Minasan, genki desu ka? Assalamualaikum, semoga sehat selalu ya. Oji-chan juga sehat selalu ya. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga komennya di bawah ini. Bye-bye, Assalamualaikum. Minasan, konnichiwa, genki desu ka? Sehat selalu ya. Oji-chan lagi nyantai seperti ini, sekalian sharing. Sebenarnya kerja di Jepang, gajinya berapa sih? Oke, mungkin ada dari kalian yang menanyakan sebenarnya gaji di Jepang itu seberapa sih? Sebenarnya untuk gaji di Jepang itu menurut Oji-chan itu bermacam-macam. Dulu ketika Oji-chan dapat informasi kayak anak SMA yang pergi ke Jepang itu, untuk tahun pertama, kedua, dan ketiga itu gaji mereka tuh masih kecil. Sekitar gaji pertama katanya sekitar 6 juta gaji, terus tahun kedua itu 7 juta, nanti gaji atau bulan ketiga itu adalah 8 juta. Itu yang menurut Oji-chan kalau nggak salah itu yang ada datanya di situ ya. Tapi memang aslinya itu nggak segitu ya. Sebulannya itu nggak 6, 7, 8, itu sedikit banget. Karena nanti di sana kalian bisa jadi ada tambahan-tambahan lain, bisa jadi kalian disuruh masuk hari Sabtunya, bisa jadi kalian diminta untuk lembur atau zanggyo dan lain-lain, dan per bulannya itu bisa jadi kalau misalnya kalian lulusan SMA yang ke Jepang itu ya, yang jadi pemagang itu, bisa jadi sebulannya itu kalau menurut Oji-chan ya, kalian bisa dapat sekitar uang 20 sampai 30 mungkin dapat kali ya segitu. Ingat 20 sampai 30 juta. Uang segitu gede nggak? Menurut Oji-chan gede banget. Di Jepang gede, apalagi di Indonesia ya uang segitu. Cuma memang di Jepang ketika kalian dapat uang 20 sampai 30 juta, itu memang ya kalian juga hidup di sana kan pengeluarannya juga cukup banyak ya untuk biaya hidup. Biaya hidup mungkin istilahnya kalau misalnya kalian nyewa apartemen sendiri sih kayaknya mahal ya, tapi menurut Oji-chan biasanya kalau misalnya pemagang yang ada di Jepang itu kan nanti disiapin kan salah satu tempatnya ya, mungkin ada bayar bulanan juga gitu untuk listrik dan lain-lain, tapi tidak akan semahal ketika kalian nyewa apartemen sendiri atau apato sendiri. Karena Oji-chan dulu pernah ngurusin ya di apato Oji-chan dulu, itu satu rumahnya itu kurang lebih satu bulannya itu untuk yang apato saja itu 5 juta. Untuk tambahan listrik misalnya 5.000, gas 5.000. Jadi keseluruhan itu kurang lebih Oji-chan satu rumah itu ya untuk pembayaran apato satu bulan, terus juga listrik, gas, air, dan lain-lain itu kurang lebih sekitar 8 sampai 9 juta. Lihatin 8 sampai 9 juta ya. Itu kan gede banget tuh 8 sampai 9 juta ya. Itu juga bisa jadi ada makan dan lain-lain. Nah, cuma karena Oji-chan di sana kan hidupnya bareng-bareng tuh sama teman-teman yang lain. Jadi yang 9 juta atau 8 juta ini dibagi dengan berbagai orang. Oji-chan waktu itu tinggalnya satu rumah itu ada banyak orang. Jadi Oji-chan sebulannya itu cukup bayar sekitar 2 jutaan ya, kurang lebih sekitar 2 mang gitu dikumpulin. Ya alhamdulillah gitu, jadi lebih hemat lagi seperti itu. Nah otomatis bagi kalian yang mau kerja di Jepang dengan gaji 20 sampai 30 juta, untuk biaya istilahnya tinggal dan lain-lain kan sekitar 2 juta. Untuk makan dan lain-lain ya kita bikin 2 juta juga kan 4 juta tuh. Terus kalau kan di sana juga kalian kan pasti pengen beli makan, pengen beli baju, pengen jalan-jalan, itu kan pasti ada juga ya seperti itu. Dan ya menurut Oji-chan mungkin dapatlah gitu satu bulan itu kalian bisa dikirimkan ke Indonesia itu sekitar 8 jutaan gitu. Terus kalian hidup di sananya juga, di Jepangnya juga cukup makmur lah kalau untuk ini ya standar orang Indonesia ya. Oji-chan nggak bilang standar orang Jepang karena mungkin orang Jepang beda lagi kali ya. Kalau orang Indonesia cukup kali ya. Jadi sebulannya itu memang 20 sampai 30 juta. Terus pekerjaannya seperti apa? Untuk pekerjaan sendiri sebenarnya bermacam-macam. Cuma biasanya kalau misalnya merunut pada yang baito, ya Oji-chan karena di sana kan baito itu per jamnya kalau di kota-kota kecil 1 jamnya sekitar 700 sampai 750 per jamnya, dan itu berbeda-beda ya. Nah kebetulan Oji-chan waktu di sana sih kerjanya yang pernah per jam juga pernah, yang buai juga pernah. Apa itu buai? Buai adalah pekerjaan yang dihitung dengan menggunakan persenan seperti itu. Jadi misalnya kalau misalnya kalian dapat mengerjakan sesuatu lebih cepat, lebih bagus kayak gitu, nanti kalian dihitungnya persenannya seperti itu. Kalau biasanya mungkin 1 jamnya cuma dapat 800, Oji-chan bisa jadi 1 jamnya bisa 900 sampai 1000. Jadi lebih besar. Semakin cepat Oji-chan mengerjakan, semakin besar juga Oji-chan mendapatkan duitnya. Nah, cuma karena Oji-chan di sana
ketika di Jepang itu kan sebagai siswa ya, gakusei. Jadi kalau siswa itu dibatasin, 1 minggunya itu hanya kalau nggak salah itu sekitar 28 jam. Ya itu adalah maksimal, itu 28 jam, jadi seharinya kurang lebih sekitar 4 jaman seperti itu. Nah, tapi bagi kalian yang misalnya dari Indonesianya itu memang niatnya bekerja, pemagang, bukan ini siswa, otomatis kalian ya perharinya bisa jadi kayak orang kerja biasa saja, sekitar 12 jam, 14 jam, mungkin seperti itu. Makanya gajinya juga orang-orang Indonesia yang ada di Jepang ketika pulang kan istilahnya, wih kaya ya kalau udah pulang ke Jepang, ya memang kaya gitu istilahnya, ya karena tadi mereka kerja di Jepangnya tuh bener-bener yang banting tulang banget gitu, yang untuk ada lembur dan lain-lain itu dikerjakan gitu. Dan ya memang jumlah uangnya juga berbeda ya dengan di Indonesia ya. Jadi menurut Ojang cukup besar. Jadi bagi kalian yang mau pengen kerja ke Jepang, pengen tahu gajinya berapa, kurang lebih sekitar 20-30 jutaan ya. Itu tapi balik lagi ya, 20-30 jutaan itu kerjaannya pasti kalian akan sibuk sekali gitu ya, capek sekali ya, karena kan 20-30 juta ya. Kalau misalnya lebih murah lagi ya kemungkinan ya di bawah 20 juta gitu, kurang lebih seperti itu. Ya, karena Ojang dulu pernah Baito itu pernah dapat yang paling murah juga pernah ya, istilahnya sebulan dalam satu pekerjaan itu dapat cuma 3-4 mang itu ada. Cuma karena Ojang di sana ngerjainnya kan ada beberapa pekerjaan ya. Jadi secara keseluruhan itu gajinya ya kurang lebih sebulan bisa dapat 15, kadang 17 juta gitu. Lebih sedikit dibandingkan yang pemagang karena memang Ojang kan di sana kan hanya gakusei, jadi dibatasin untuk bekerja itu. Berbeda dengan yang pekerja seperti itu. Jadi kalau kalian misalnya ke Jepang itu niatnya untuk bekerja, gajinya memang kurang lebih 20-30 jutaan. Ojang di sana ada satu teman juga yang kerja di Jepang. Ya dulu teman satu kelas, katanya ya, saya Ojang kurang tahu juga gaji aslinya, cuma katanya kurang lebih sekitar untuk yang awal-awal itu gajinya kurang lebih sekitar 25-an. Ya, untuk yang awal-awal. Jadi nanti kan semakin naik misalnya per 6 bulan atau per 1 tahun itu kan ada kenaikan tertentu kan. Ya. Tapi kayaknya gajinya dia mungkin sekarang bisa jadi di atas 30-an kali ya. Karena dia bekerja di salah satu ya dunia kepenulisan kayak gitu di Jepang untuk e-commerce kayak gitu. Jadi dia mungkin dapat uang lebih besar kali ya kalau sekarang. Ya, paling itu saja menurut Ojang info terkait berapa uang ataupun gaji di Jepang. Ya, semoga informasi ini bermanfaat. By the way, bila kalian misalnya ingin ke Jepang, usahakan dulu kalian harus bisa bahasa Jepang. Kenapa? Kalau misalnya kalian bisa bahasa Jepang, ketika kalian di Jepang disuruh sesuatu, kalian mengerti. Karena kalau misalnya kalian nggak ngerti, itu akan bikin kalian sengsara, ya. Dan bisa jadi ya istilahnya nilai kalian turun gitu. Dari istilahnya yang peng-hire kalian atau orang yang akan mempekerjakan kalian. Jadi kalau kalian mau ke Jepang, usahakan di Indonesia kalian belajar bahasa Jepang bener-bener ya, jangan main-main, jangan skip, jangan bolos dan lain-lain. Bener-bener nanti ketika di Jepang ilmunya akan sangat berguna sekali ya. Paling itu saja informasi dari Ojang juga udah ngantuk ini, semoga bermanfaat ya bagi kalian ya, meskipun tadi bilangnya konnichiwa ya. Ini sebenarnya malam sih sebenarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.